Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Zahira Afla dari kelas TI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana di sini akan saya presentasikan yaitu topik dari skripsi yang akan saya ambil. Untuk topiknya sendiri yaitu merupakan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman paprika. Untuk latar belakang penelitian, di sini menjadikan salah satu negara agraris terbesar di dunia, membuat Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian yang utama. Untuk subsektor hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang mengalami perkembangan setiap tahunnya. Di antaranya yaitu ada sayuran, kemudian ada buah-buahan, tanaman hias, dan juga tanaman obat-obatan. Sayuran sendiri memiliki kontribusi cukup besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk sayuran yang akan saya ambil atau menjadi topik inti dari skripsi saya itu ada paprika atau dengan nama ilmiah yaitu Capsicum annum pargrosum. Paprika sendiri di sini merupakan tanaman sayuran yang relatif baru dikenal di Indonesia sekitar pada tahun 1990-an. Pada umumnya, paprika digunakan sebagai bahan penyedap atau bahan masakan yang berasal dari luar negeri. Tanaman paprika berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, di mana banyak spesies telah dibudidayakan beratus tahun sebelum Columbus mendarat di benua tersebut. Hal ini didapatkan dari Alberta di tahun 2004, kemudian Wien 1997, yang dikutip oleh T.K. Munkasan dan kawan-kawan pada tahun 2008. Di Amerika sendiri, paprika juga digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Zat capsaicin atau C9H12O2 yang biasanya terdapat pada sebuah cabai tidak terkandung dalam paprika sehingga rasa paprika ini tidak terasa pedas seperti cabai, bahkan cenderung manis. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa paprika ini disebut juga sebagai cabai manis. Kemudian, hama dan penyakit merupakan masalah utama bagi para petani yang hingga saat ini hama dan penyakit pun menyerang sudah bervariasi. Banyak orang, bahkan petani sendiri, kesulitan membedakan antara hama dan penyakit. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani kekurangan informasi yang akurat serta masih bergantung dari pengalaman petani lain untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit yang ada. Seringkali terjadi kesalahan dalam membedakan hama dan penyakit. Misalkan, hama diberantas dengan memberikan obat untuk penyakit atau fungisida. Begitupun sebaliknya, penyakit diberantas dengan memberikan obat untuk hama atau insektisida. Akibatnya, hama dan penyakit tidak terkendali dan tetap menyerang tanaman, sehingga merugikan banyak biaya dan juga tenaga. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang konsultan pertanian yang mampu mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman paprika. Untuk sistem pakar dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan atau inference rule dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para petani, yaitu permasalahan hama dan penyakit pada tanaman paprika. Sehingga dengan mengimplementasikan aplikasi ini dapat membantu dalam menentukan jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman paprika, serta memberikan solusi-solusi yang harus dilakukan oleh petani agar penanganan hama dan penyakit pada tanaman paprika bisa lebih cepat diatasi. Untuk studi literatur di sini ada 3 yang saya gunakan. Untuk yang pertama di sini ada sistem pakar diagnosis penyakit tanaman cabai dengan metode forward chaining dan Dempster Shaver dengan penulis yaitu Megaleli, I. Gede Pasek Sutawijaya, Arik Aranta,
pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram di tahun 2020. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada dengan judul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tanaman Buah Sitrus atau Lemon menggunakan metode Certainty Factor yang ditulis oleh Nuryanti Lumban Gaol pada tahun 2020 dengan PISSN-nya yaitu ada 19786603, kemudian untuk ISSN-nya yaitu 26153475. Kemudian yang terakhir yaitu ada penerapan metode Certainty Factor untuk sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tembakau yang ditulis oleh Muhammad Arifin, Slamin, Windy Eka Yulia Retnani pada tahun 2017. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada research problems, research question, dan research objective. Untuk research problemnya sendiri, metode forward chaining akan digunakan dapat membantu dalam proses penalaran untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan, namun tidak dapat memperoleh nilai perhitungan berdasarkan nilai kepercayaan masing-masing gejala. Untuk research question-nya, seberapa efisienkah metode Dempster-Shaver bila digunakan untuk memperoleh nilai perhitungan berdasarkan nilai kepercayaan masing-masing gejala. Dan untuk research objektifnya, yaitu menerapkan metode Dempster-Shaver untuk memperoleh nilai perhitungan berdasarkan nilai kepercayaan masing-masing gejala, sehingga menghasilkan tingkat akurasi diagnosa lebih tinggi. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, yang pertama pada metode 5W1H untuk tekniknya yaitu umum dan khusus, kemudian instrumennya yaitu Word, kemudian untuk literatur reviewnya ada mind map dan juga rangkuman, instrumennya internet di sini untuk jurnal dan skripsi sebelumnya, kemudian ada software modeling yaitu dengan teknik UML, untuk instrumennya sendiri ada business process, kemudian ada use case diagram, use case skenario, sequence diagram, kemudian ada activity diagram, class diagram, dan ada entity relationship diagram. Kemudian untuk metode OOP, untuk tekniknya sendiri atau ada programming dengan instrumen yaitu Visual Studio Code dan Exam. Kemudian software testingnya di sini yaitu sistem integration testing dengan metode black box. Untuk instrumen sendiri yaitu menggunakan Chrome. Kemudian untuk metode survei di sini tekniknya itu ada kuesioner dengan daftar pertanyaan-pertanyaan. Sekian untuk presentasi dari tugas UTS saya untuk di mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.